Apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Pada hari ini kita pertemuan pertama dalam semester ini. Temanya adalah selamatkan makhluk hidup dengan subtema tumbuhan sahabat. Coba anak-anak perhatikan dari gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Gambar pertama ini gambar apa? Ada kelapa. Apa lagi? Padi. Ada apa lagi? Jagung. Coba lihat gambar pertama. Ada kelapa. Ada apa lagi? Ada rumput. Ada yang ditanam. Ada yang hidup sendiri. Coba lihat gambar kedua. Ini gambar apa? Padi. Padi ditanam atau tumbuh sendiri? Ditanam. Tanam satu, dia bertumbuh dan berbuah banyak. Ya toh? Gambar ketiga, gambar apa ini? Jagung. Gambar jagung. Tanam apa? Tanam sendiri. Tanam apanya? Bijinya. Tanam satu, dia bertumbuh, berkembang menjadi banyak. Itulah yang namanya perkembangbiakan. Coba perhatikan teks. Tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Nah, sekarang anak-anak, coba lihat paragraf pertama. Siapa yang bisa membaca paragraf pertama, mulai dari liburan sampai dengan perkembangbiakan? Angkat tangan. Baca paragraf pertama, mulai dari liburan sekolah sampai dengan perkembangbiakan. Angkat tangan. Siapa yang bisa bantu? Berani baca. Angga, silakan. Liburan sekolah telah tiba. Arkanja mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Arkanja datang ke rumah pamannya tidak untuk memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anaknya memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Arkanja ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Ya, satu kali tepuk tangan. Satu kali tepuk tangan. Kita lihat lagi paragraf yang kedua. Ya, mulai dari setelah terjadi sampai dengan jauh. Siapa? Angkat tangan. Coba. Ragu-ragu. Coba. Ya. Setelah terjadi perbuahan, pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengeril. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Tepuk tangan. Satu kali tepuk tangan. Oke. Masih ada paragraf ketiga. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung.
dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan mulai lagi berkembang biakan. Berarti hari ini kita belajar tentang apa? Berkembang biakan. Tanam satu, dia berkembang, tumbuh dan berbuah hasil itu banyak. Nah itulah jika kita menanam, maka tujuan itu menjadi sahabat. Baik, mau tahu bagaimana proses tumbuhan melakukan perkembangan biakan? Mari kita nonton video ini. Nonton sebentar, jawablah pertanyaan sesuai soal. Sudah siap? Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Oke anak-anak, kembali lagi bersama Bu Tridi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke, di video kali ini kita akan belajar materi perkembangbiakan tumbuhan, yaitu materi IPA di kelas 6 tema 1. Oke anak-anak, kita langsung saja ke pembahasannya, di mana perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua jenis anak-anak. Yang pertama ada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan juga perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, tentu ada perbedaan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan juga secara vegetatif. Untuk perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan anak-anak. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa melalui perkawinan atau tanpa penyerbukan. Nah, jadi jelas ya bedanya. Jika generatif itu melalui perkawinan, sedangkan vegetatif itu tanpa melalui perkawinan. Kemudian selanjutnya itu kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui bahwa perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu biasanya dialami oleh tumbuhan yang berbunga. Nah, organ terpenting dalam perkembangbiakan generatif ini adalah bunga anak-anak. Perkembangbiakan generatif itu biasanya diawali dengan peristiwa yang disebut dengan penyerbukan. Nah, apakah ada yang tahu apa itu penyerbukan? Oke, jadi penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putih. Nah, anak-anak, seperti yang Bu Tridi sampaikan tadi, bahwa organ terpenting dalam perkembangbiakan generatif itu adalah bunga. Oke, jadi berikut ini kita akan membahas tentang bagian-bagian bunga. Nah, di sini Bu Tridi sudah menyiapkan gambar bunga yang dibelah anak-anak. Jadi ini merupakan gambar bunga yang dibelah. Tujuannya agar terlihat bagian-bagian dari bunga ini. Nah, anak-anak bisa kalian cermati. Di sini ada bagian-bagian bunga yang tentu memiliki nama dan juga fungsinya masing-masing. Oke, adapun yang pertama, bagian ini itu disebut dengan tangkai bunga. Oke, jadi tangkai bunga ini berfungsi untuk menghubungkan bunga dengan batangnya. Kemudian selanjutnya yaitu bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar ini disebut dengan dasar bunga. Nah, dasar bunga ini merupakan tempat melekatnya mahkota bunga. Kemudian bagian selanjutnya itu pada bagian ini. Nah, kalian di sini bisa perhatikan pada bagian ini itu disebut dengan kelopak bunga. Jadi kelopak bunga merupakan bagian yang menyelimuti bunga saat bunga masih menguncup. Jadi ketika bunga ini masih kuncup, itu dilindungi oleh kelopak bunga agar tidak terserang oleh serangga maupun oleh ulat. Nah, kelopak bunga ini akan terbuka apabila bunganya sudah mekar. Kemudian bagian selanjutnya yaitu bagian yang berwarna-warni pada bunga itu disebut dengan mahkota bunga.
Nah, jadi mahkota bunga ini merupakan perhiasan dari bunga. Umumnya mahkota ini berwarna-warni, ada yang berwarna kuning, merah, hijau, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya adalah untuk mempercantik bunga agar serangga, baik itu kupu-kupu dan lebah, itu tertarik untuk hinggap di bunga untuk membantu proses penyerbukan. Nah, jadi itulah fungsi dari mahkota bunga. Selanjutnya, bagian berikutnya adalah bagian benang sari. Nah, anak-anak, ini disebut dengan benang sari. Jadi ini merupakan kepala sari dan ini merupakan tangkai sari. Benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Nah, apabila benang sari ini diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini anak-anak. Di mana dalam kepala sari ini terdapat butir-butir serbuk sari. Kemudian bagian selanjutnya adalah bagian ini yang berbentuk seperti leher botol, di mana bagian ini disebut dengan putik. Nah, jadi pada bagian putik yang ini itu disebut dengan kepala putik dan bagian ininya disebut dengan tangkai putik anak-anak. Putik merupakan alat perkembangbiakan betina pada bunga. Bentuk putik seperti yang Bu Tridi katakan tadi, yaitu berbentuk seperti botol yang lehernya lurus dan panjang. Nah, kemudian bagian selanjutnya adalah bagian ini, di mana bagian ini disebut dengan bakal biji. Kenapa bagian ini disebut dengan bakal biji? Karena bagian ini merupakan tempat melekatnya atau tempat menampung calon-calon biji yang akan menjadi tumbuhan baru anak-anak. Oke, jadi itulah bagian-bagian bunga dan juga fungsinya masing-masing. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana proses penyerbukan. Oke, jadi di sini Bu Tridi sudah menyediakan gambar terjadinya proses penyerbukan. Nah, seperti yang Bu Tridi katakan tadi, bahwa di kepala sari ini nantinya akan terdapat butir-butir sari. Nah, butir-butir sari ini nantinya akan tertiup angin maupun dibawa oleh serangga dan akhirnya butiran-butiran sari ini akan jatuh tepat di atas kepala putik. Nah, setelah jatuh di atas kepala putik, kemudian butir-butir sari itu akan turun ke dasar bakal biji anak-anak. Nah, apabila butiran-butiran sari tersebut sampai di dasar bakal biji atau bakal buah, maka nantinya bakal buah ini akan berkembang terus hingga menjadi calon tumbuhan baru anak-anak. Nah, jadi seperti itulah proses penyerbukan secara singkat. Nah, sampai di sini kira-kira paham ya? Oke, berikutnya materi tentang jenis-jenis penyerbukan, kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif sudah Bu Tridi bahas di video-video selanjutnya, jadi kalian bisa klik video-video pembelajaran kelas 6 yang ada di channel ini ya. Oke anak-anak, jadi demikian yang bisa Bu Tridi sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang Bu Tridi jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat, harus dan wajib kalian ketahui. Oke anak-anak, akhir kata Bu Tridi ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Halo. Coba kamu pasangkan bagian bunga dan fungsinya. Mulai dari mahkota, benang sari, kepala putik, kelopak, bakal biji, tangkai bunga. Dipasangkan dengan kotak sebelah kanan. Silakan. 5 menit mulai dari sekarang. Sudah?
depan ke belakang atau kiri ke kanan. Oke, kita satu. Ya, perhiasan dan pengikat serangga. Yang kedua, benang sari. Pasangannya dengan organ reproduksi jantan. Yang ketiga, kepala putih. Tempat melekat dan masuknya serbuk sari. Tempat melekat dan masuknya serbuk sari. kelopak. Pelindung bunga yang masih kuncup. Pelindung bunga yang masih. Kuncup. Yang kelima, bakal biji. Pedokang bunga. Tempat terjadinya proses pembentukan biji. Ya, Tempat terjadinya proses pembentukan tempat terjadinya proses pembentukan biji. yang terakhir, Tangkai bunga. pasangannya dengan Penopang bunga. napang bunga. Oke, sekarang cek siapa punya yang benar semua. Satu, siapa lagi? Dua, kita beri tepuk tangan untuk mereka. Yang benar semua diberi nilai 100. Silakan. Salah semua diberi nilai 50. Ya, silakan beri nilai. Sudah beri nilai, kembalikan jawabannya kepada orang. Sudah? Silakan 1, 2, dan 3. Sudah? Sudah, oke. Nah, sekarang kalau sudah kembalikan, sekarang Pak Guru punya lembar jawaban kerja siswa. Kerjakan lagi ini, waktunya 15 menit ya. Saya bagikan ini, lalu dikerjakan. Sudah siap? Kerjakannya di sini, silang saja. Lalu jawabannya juga ditulis. Tulis nama di atas dengan hari, tanggal, hari. Tulis saja di kertasnya. Jawab silang saja di kertas. Pilih saja jawabannya. Silang jawaban yang benar. Dan D, silahkan lengkapi gambar bunga itu. Yang pertama, pilihlah salah satu jawaban yang benar.
pada lembar jawaban itu beri tanda silang